Terima kasih kepada Ibu kita yang telah melanjutkan dengan sejarahnya, khusus untuk beliau mudah-mudahan Allah berkati hidupnya di kota Rizkina dan keluarganya. Umumnya kepada kita sekalian yang hadir di tempat yang pasti dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita juga berkah selamat kita di Allah. Jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 123 bahwa la'alakum tatakun yang sebagai target kita mencari puasa Ramadan, karena bukan sekadar aturan sahur Ramadan itu bukan sekadar aturan, itu hanya aturan sahur, tapi menahan lapar dan dahaga, marah, riba dan lain sebagainya. Tapi yang target pertama kita bahwa Al-Quran dibesarkan di bulan Ramadan karena dia sebagai asifah, sebagai obat penjelas dapat bayunan, kemudian bisa menjadi petunjuk hidayah Buddha, dan kemudian bisa jadi Al-Quran pemisah balasan sunnah wabil batil. Kemudian target la'alakum tatakun itu yang harus kita pegang, bahwa target puasa di bulan Ramadan yang satu tahun cuma 1 bulan, 1 tatakun, diberi ketakwaan, kemudian diberi petunjuk, diberi ilmu, tujuan, dan kemudian kita menjadikan orang yang diberi kemenangan di akhirat. Untuk selanjutnya kepada Bapak dari mewakili pelaksana pengajian ini dari Pakarman, dengan segala hormat persilakan kepada Bapak Ayu Sunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kemudian para hormat, pengatur waktu penyajian acara, kemudian para hormat, Al-Mukarram Bapak Ahab Syahbudin, kemudian para hormat Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, kemudian para hormat Ketua DKM Masjid Besar Agung Kidul, kemudian para hormat Ketua Kenapi Perwakilan dari KUHA Kecamatan Agung Kidul. Oke, data kantor Pakitan Tim Bergerak PKK tingkat kelurahan Kecamatan Tarogong Kidul. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sabar kali sebagian ribaros yang memohonkan karena kehadiran ibu bapak saya yang bapak di luar. Urang biasa pada pengaruh Pak Prof Jawab di pertempatan di Nuranaga Torembol Ilmi rutinan di Masjid Besar Amoni. Jadi sia-sia Pakitan tingkat kecamatan Sarang MUI, kecamatan Tarogong Kidul. Ibadah yang bertermohon antusias ibu-ibu di 5 kelurahan 7 desa para bos hadir di pertempatan. Mudah-mudahan mengingat silaturahmi ulah di Nuranaga Torembol Ilmi sing janten kiparat, sing janten jadi saksi bahwa urang teh kamu mulai ngabangunkeun ieu masjid. Iring ngabangun mah tetapi urang anu janten naon namanya teh anu janten amal kasaya teh urang ngabangunkeun masjid. Da percuma masjid mana lewat aya mustalina ka mana-mana. Urang pakitan salah sawiosna anu ngabangunkeun ieu masjid, mudah-mudahan urang tepat-tepat di alam dunia wae gitu sepuh, urang teh dapat tepung di akhirat oke gitu. Supaya urang jangan saksi oh itu si Ayi cenah tukar keterombokan di neraka, amin amin. Ibu uninga
suka gitu di pengalangan Bu atau di malaikat itu teh urang pernah silaturahmi jeung abdi ngahangeuna emang ari ayeuna teu gitu. Eta panginten kibarat-kibarat teh kabayuna. Anu kadua panginten permohonan maaf panginten di pimpinan di Camat kemarin dakwah saeuna oge sami Bu di kecamatan daripada rapat. Abi kieu mengalami gitu. Begitu ayeuna teh langsungnya ka produk kecamatan. Tapi abi panginten sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan di lingkungan oge ibu-ibu sadayana ulah cuma seremoni di tingkat kecamatan, tapi orang itu sebagai motor penggerak di lingkungan baik RW atau nanti kelurahan masing-masing. Orang panginten hadir dia sebagai agen onceng, agen perubahan baik dari segi sosial keagamaan atau nanti sosial kemasyarakatan. Umumnya ditinggal ayeuna bencana di mana-mana kamari wae di Cermin tanggal kait Gubra di Rancabano atau Babu Angin Putih Beliung. Urang panginten udah hadir di dieu, agen objek itu perubahan itu bukan agen tadi berbicara di dunia. Urang teh panginten urang teh di antarana aya kabarokahan di diri urang gitu. Naon cenah kabarokahan teh nami-nami kebaikan. Kusabab urang berbuat baik di lingkungan, daerah urang tidak kena bencana anu harapan orang, tapi soalnya secara sosial. Upami orang berkunjung kepada soleh kepada sosial, tinggal sosial. Insya Allah orang akan membawa berkah-berkah kepada yang lain. Kita nggak diharapkan. Udah sampai kain orang pada ngaji ngapoy, tapi di tetangga tuh gitu. Mereka yang kebarokahan di diri orang gitu. Ku ayeuna panginten ibu-ibu hadir di tempat-tempatan memberikan edukasi kepada warga masyarakat. Baik program-program yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten atau nabi kecamatan, kurang menindaklanjuti. Kumargi kurang dari sana ampun sadayana panginten adanya. Kurang sampaikan ilmu dia panginten anu ditampi ku urang. Di para ustaz, kurang biasa ngobrol di antara perbentengan RT RW desa kelurahan itu harus menjadi ilmu. Kurang sampaikan kepada dan di masjid ieu teu wong kayak gimana jadi biasa perbandingan antara program yang dilaksanakan oleh satu desa satu kelurahan itu menjadi ilmu atau nabi bahan kajian orang kangge implementasi di lingkungan masing-masing. Itu panginten Bu titik primados sakairi selaku ketua panitia anu mencakup 3 kelurahan. Ngatur nuhun biasa hadir di tempatan sadar primados kahapunten juga hapunten. Panitia tilu kelurahan terbiasa memfasilitasi anu sakumaha anu dipikawi kurang kedayana. Tetapi primados yakin dengan keikhlasan ibu-ibu tempat mereka besarna di darah orang jantan amal kasihan di yang lahir. Sekali dia ampun berpisah kesuhun. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesan dan kesan yang sangat krusial. Ini silaturahmi penunjuknya telah selama konfirmasi terus kaitannya hadirkan mana upami secara fisik gimana macam yang mengambil ini ke Allah, tapi Allah melihat hati kita. Mereka luruskannya bahwa hati kita badannya mencari ilmu berbalas tadi oke mungkin nanti membuka masjid jihad bisa diulang murah dosa besar al-Quran panginten al-Tobat kadang-kadang sesat tapi Allah memberikan keringanan masalah mau hilang tapi Allah memberikan solusi dan kemudahan kalau saya untuk selanjutnya panginten biasa Bapak KUA yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-sifat al-kaniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha illa huwa. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Bapak pengatur ibu, pengatur waktu,
Masjidil Haram senang balik ke depan tangis sebelum hanya dapat kamu berkuring di Kalimantan bersiap di Asbibah pada saat proses itu komisi pelajaran pulang di kota dia nasa asing kalau bapak mau itu sudah setelah bapak Pak Rumah insya Allah sudah sih bersyukuri setiap jadwal pengajian Pak Rumah kalau di luar sudah bisa mudah-mudahan berkah. Amin. Oke, tegak kantor para penggerak PKK baik kelurahan maupun kecamatan sadayana anak bersyukuri sangat istiqomah mudah-mudahan di masyarakat ngabdikan diri sebagai hamba Allah kanggo hambaan diri Allah Subhanahu wa taala sing aya di nama Allah ini Allah Subhanahu wa taala ini Allah. Oke, jelas Bapak Kalidu sadayana anu sami-sami yang terhadir di kesempatan anu bersyukurin sangat dihormat oleh dibanggakan. Mudah-mudahan ibu sadayana di kaum kakak di masing-masing kubikna dan dirangkau saya bukan mobil pribadi ya, mobil umum. Mohon jelaskan bukan mobil umum, maksud dunia ke kubik masing-masing kubikna. Sing kenging nama Allah Subhanahu wa taala oke yang pahala betul pasti atau kami bersyukur hajatlah ada rupiah kubur Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu sadayana syukuri kama Ibu Bapak Kepala Harukan Kalsan ada Jaya Pimpin Bapak Pinanti Nasional siapa tenang kasuman yang kebiasaan itu di kesempatan namun hanya nama itu ke syukuri Kalsan tak bilang daya karena apa mau seterusnya mengajaya rekan nanti syukurinya kita syukurinya jadi betul kasus itu adapun kegiatan juga finansial seluruh khusus saja ini mereka safari Ramadan anu biasa kecamatan kolaborasi sama pihak rumah termasuk UI klinik ayat nanti jadi ya bisa kecamatan kalau tidur bilang atau berjalan di kali pagi setelah diterapi sebelum kita disebut istirahat itu nomor hiji nomor kedua satu mana atau peningat sadayana bahwa sekat di sasi haji kembali itu di satu Ramadan itu pada saat biar bicara saja sana berlangsung di awal tersebut. Alhamdulillah binasa dua ini oke tahun kemarin kalau itu Soviet intelektual itu tertinggi karena catatan kira-kira 200 sama benar perlu disupport Jumat doa saya mudah-mudahan kita boleh berangkat sing disehatkan ku Allah Subhanahu wa taala kalau ayuna bumi pakai waktu nabi hadir oke hadina sing ada itu haji umroh mabrur oke haji mabrur ini Allah ya Allah oke anu saya sempat yang angkat termasuk simbol oke mudah-mudahan dipanggil di sebelah Allah Subhanahu wa taala karena haji upamanya secara aturan lainnya ini bukan hanya mau materi oke karena mampu dengan kesehatan dan apakah dia akan melunasi materi lumayan mah ayat kita istiqomah atau mampu di kesehatan juga karena walaupun seberapa itu lain kali mudah-mudahan sing saya aku saya setelah mengasih insya Allah hanya bersama semua biasa dilaksanakan anu terakhirnya anu juga kaitan tekin insya Allah kaitan boleh diselenggarakan hasil insya Allah saya nanti bekerja anu akhirnya di Kecamatan Singajaya anu insya Allah terus beredar setelahnya baru dilaksanakan di Kaping 10 di Kaping 15 April berarti kira-kira mampu yang 10 hari insya Allah nah hari raya itu nah itu benar di antara
amanat anu disampaikan ku Sipuri di Bapak Kepala. Kirang sareng-sarengna siapa yang kasubur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan beliau mengatakan mungkin bisa berkah dan kita sekalian bisa suatu saat dengan modal minimal dengan meningkat secara masih mudah-mudahan kata mudah-mudahan Allah kabulkan di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita bersatu semuanya dapat berkumpul di sana. Amin. Untuk selanjutnya mungkin karena Bapak Camat tidak hadir, ya, kemudian sekarang kami persilakan kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Ibu Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ustaz yang sengaja kita undang dari kegiatan pelaksana bulan Maret, yaitu Kelurahan Pataruman, Kelurahan Jaya Waras, dan Kelurahan Sukadadi. Selamat datang Pak Ustaz di kegiatan Al-Hidayah Kecamatan Pataruman, tingkat kecamatan. Yang saya hormati bapak-bapak dari KUA atau penyuluh yang hadir, penyuluh dari KUA Kecamatan Luruk itu, yang saya hormati Bapak Lurah Pataruman, yang saya hormati bapak-bapak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang saya hormati Ibu Ketua Tim PKK Desa dan Kelurahan yang selalu setia melaksanakan kegiatan berkoordinasi dengan kecamatan. Terima kasih Ibu, semoga kegiatan ini membawa keberkahan buat kegiatan di PKK Desa dan Kelurahan. Dan yang saya hormatkan Ibu Ustazah Mustaqim Al-Hidayah tingkat kecamatan yang pada saat ini bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan kegiatan keagamaan kita yang kita laksanakan sehari-hari, sehingga tidak keluar dari koridor agama Islam itu sendiri, aturan agama Islam itu sendiri. Alhamdulillah Ibu, kegiatan Al-Hidayah bulan Maret ini kita sudah menyepakati dari setiap tahunnya bahwa tahun ini biasanya, kalau tahun kemarin itu 2024 kita menyatuin 100 anak yang dilaksanakan kecamatan. Nah, dari uang penceng dan tambahan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan. Kalau sekarang kita belanjakan untuk kegiatan hari ini yang akan nanti dibagikan untuk booster lagi yang dari tambahan total semuanya itu terkumpul dari tambahan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan ada 3.075.000. Jadi kita belanjakan dan nanti kita bagikan supaya tidak ribut nanti pas pembagiannya, biar tenang, hanya pelaksana aja nanti yang akan mengatur. Jadi ibu-ibu kita pengen mengatur. Nanti barangkali akan datang barangnya.
bulan puasa ini kita sama-sama melaksanakan saum Ramadan selama sebulan penuh. Yang mana nanti di akhir bulan itu ada saya rencanakan, yuk sama-sama kita dari sekarang menyiapkan untuk memberikan zakat fitrah. Nah, apa tuh? Karena zakat fitrah itu salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam. Karena apa? Sangat ini ya Bu, sangat miris. Kenapa Bu? Dalam syair juga ada. Boleh saya syair Bu? Harta itu barang amanah, zakatnya wajib Tuhan berikan, akhirnya bukan menjadi rahmat, tetapi laknat yang mengerikan. Harta itu barang amanah, zakatnya wajib Tuhan berikan, akhirnya bukan menjadi rahmat, tetapi laknat yang mengerikan. Na'udzubillah min dzalik. Yuk kita sama-sama kita sisihkan harta kita berikan ke jalan Allah, kita zakatkan. Biar apa Ibu? Biar kita selamat dunia akhirat. Terus ada lagi ini pesan dari Ibu Kapus, yang mana dari Ibu Kapus ini mengimbau buat ibu-ibu, karena memang notabene kegiatan PKK ini berhubungan dengan 10 program dan kegiatan kemasyarakatan yang ada di masyarakat, yang mana untuk ibu-ibu posyandu jangan lagi memberikan PMT, makanan tambahan ya Bu ya. PMT itu adalah makanan yang sudah jadi, seperti wafer, seperti roti-roti di warung. Karena apa Bu? Karena itu mengandung zat pengawet yang mana mengandung zat berbahaya. Jadi kita akalin, kita beli buah-buahan, karena dari pisang juga bisa buat anak balita, untuk bisa apa Bu? Bisa menambah gizi anak. Jadi kalau dari anak juga nggak apa-apa, yang penting dibuat oleh ibu-ibu kader posyandu, jangan lagi ada wafer dan lainnya. Itu barangkali dan juga laporan dan juga dari bulan ini. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan puasa lagi, karena bulan ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Jadi setiap langkah kita untuk bertolak ingin memakmurkan masjid, ingin silaturahmi, semuanya akan dibalas oleh Allah. Maha besar Allah itu, karena apa yang kita kerjakan tidak sia-sia, apa yang kita laksanakan di kegiatan tolak ini pasti akan ada ganjaran, karena kita harus kita ingat 3 yang akan membawa kita sampai ke alam barzah, yaitu doa anak yang soleh, yaitu sedekah jariyah, dan ilmu yang bermanfaat. Semoga kalau ilmu ini kita bisa mengambil saripati dari pengajian ini, yang mana yang tadinya tidak dicas, hari ini kita cas, sehingga bisa barangkali dari Bunda Ibu sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ibu lah. Janjinya luar biasa. Tapi pesan yang paling utama, kita sebagai kader masyarakat melakukan mediasi supaya ada posyandu. Nah, tapi juga jika balita hamil telah stimulasi ya, 50 tahun, saya kata juga terpantau.
ini ras warna saya tadi harus saya jadi kan orang hari keagamaan barang jadi sebelum terjadi tapi kita alhamdulillah biasakan di wargana ada jatuh maka itu ada namanya anu balita anu pada hamil anu lipas anu lansia otomatis dia orang terang saat dia warga orang pulang juga ketangke karena kita tahu terkena orang ayah harusnya secara vertikal ke arah kurang ibadah dari kamu minanasna jawab ada nabi saya mulai tadi kamu minanasna saya rasa sosial ini kemanusiaan Allah bakal menjadikan dan luar biasa karena di bulan Ramadan segala bentuk sunat yang wajib dilipat gandakan, diberi ampunan, diberi rahmat, diberi maghfirah, diberi ikut minan bebas di neraka Allah luar biasa itu akan kembali ulang berikan disia-siakan saya pasti lampu apa namanya kupas jelas dan prestek Ustaz Ahad Syabudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukur alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Cara pakai teh. Tahu saya nak? Tahu di luarnya. Pemirsa tahu pasti di luar nama kita. Jauh air. Dapat mata teh atas. Dengan jadwalnya kita jadwal. Dan yang hormat Ibu penggerak PKK Manada. Oke, kemudian Bu Haji Subik rasanya kata bertunggal. Agak kata saja duduk saya punyaan yang ngerasa kasih Subik sebagai putra hadirin di Kagaris Subik Panaluan keresan keluarganya ini sangat akrab dengan keluarga Oke, dihormat Pak Rumah, para guru di KUA, di pemenang di agama, dihormat. Oke, Bojo hadir di tempat, para ibu, para bapak, hadirin saya para ibu saya para bapak, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dina kasayana tos masih ada kesempatan yang saya yang mampu ibadah terus ya ibadah. Para bapak di sana, ibadah itu di dalam Islam itu memiliki dua fungsi. Wasiat takbir dibilang ya, dua fungsi. Apa saja fungsinya para sekalian? Pertama, ya, bahwa ibadah ini memiliki makna takbir dulu, pengampun dosa. Kedua, pengampun dosa. Nah, para orang sekalian, para ibu, sebagaimana telah diketahui ya, bahwa yang paling pokok dalam sebutan ibadah ini terbentuk ya terpikir dengan apa yang disebut dengan rukun Islam ya, rukun. Nah sekalian, rukun Islam ini semuanya adalah bagaimana agar kita ini bersih dari dosa. Orang yang baru saja berumur Islam sekalian, misalnya ada malam, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
itu langsung dosanya habis. Seperti anak yang baru lahir. Nah, jadi sekalian jelas di sini bahwa mengucapkan syahadat itu adalah ibadah yang paling agung. Kalau kita kerja bisa mengucapkan syahadat, boleh, ya. Tetapi niatnya bukan masuk Islam, tetapi adalah tajdidul iman, memperbaiki iman, memperbaharui iman. Kapan? Terserah ibu mau kapan. Tetapi yang paling baik ibu sekalian adalah ketika kita hendak tahajud waktu malam, kita bersyukur di depan Allah SWT, sadar kita banyak dosa, lalu kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Insya Allah dosa itu dan juga para bapak akan diampuni oleh Allah SWT. Ya, suka serius, silakan. Ya, ini kan waktu tahajud, waktu malam, ya, waktu tahajud kita bersyukur di hadapan Allah, sadar kita banyak dosa, lalu kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Karena takut ada dosa yang menyebabkan kita keluar dari Islam. Ibu meyakini bahwa Allah tidak berikan rezeki saja kepada kita itu secara hakikat sama dengan keluar dari Islam. Pernah gak ibu sadar begitu? Sering ya, kita sering terasa Allah tidak berikan rezeki, terasa Allah tidak berikan pertolongan, terasa Allah membiarkan kita sering. Itu sebetulnya secara hakikat, ya, secara akidah itulah sama dan dengan sebetulnya keluar dari Islam. Makanya sekalian mengucapkan syahadat ini sangat penting bagi kita semuanya agar kita memperbaiki kembali iman. Jadi ini ilmu yang pertama ya. Siap dilaksanakan serius. Dan kedua itu sekalian, sholat. Ya, ini bapak sekalian, sholat ini adalah mengampun dosa. Kata Rasulullah sekalian disebutkan bahwa as-sholat ila sholat kafaratun bainahuma. Dari sholat ke sholat itulah pengampun di antara dosa di antara keduanya. Jadi kalau ibu sholat zuhur, itulah pengampun terhadap dosa-dosa dari subuh sampai zuhur. Demikian juga ibu sholat asar, itulah pengampun atas dosa sebelum asar, dari zuhur sampai asar. Demikian juga sholat maghrib adalah pengampun sebelumnya, sholat isya pengampun sebelumnya sekalian, dan sholat subuh pun juga pengampun dari dosa-dosa sebelumnya. Makanya para bapak sekalian, sholat zuhur itu lebih panjang. Kenapa? Dosa kita terlalu banyak dari subuh sampai bahkan coba dulu sekalian. Sebaiknya itu sholat zuhur itu rawatibnya 4 kali, 5 kali, 6 kali, 6 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhurnya, ya, qobliyahnya. Ya, setelah ba'diyahnya 2 rakaat. Berapa kali jadinya? 6 rakaat seluruhnya coba. Ini 4 rakaat lagi. Kenapa? Dosa kita terlalu banyak. Makanya sekalian sholatnya juga harus banyak. Habis dosanya kita banyak. Nah, namun para ibu sekalian, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat ini. Jadi dosa-dosa kita ada yang tidak bisa dihapus dengan sholat. Bahkan maaf sedikit dengan terlupa, maaf ya. Bahkan sekalian, setiap langkah yang menuju sholat itu juga pengampun dosa kita. Bahkan kalau bagi
para bapak atau juga ibu-ibu yang sholat di masjid, itu ibu setiap langkah dan mengampuni dosa. Coba, ya kan? Makanya ibu bapak sekalian, dulu pernah di zaman Rasulullah, ketika mendengar bahwa setiap langkah itu adalah pengampun dosa, itu banyak yang sudah lemah. Banyak yang jauh. Kenapa pengen banyak langkah? Ya, sampai Rasulullah memberikan solusi para ibu bapak sekalian agar yang paling dekat ke masjid itu sudah harus menunggu di masjid, dan di masjid pun juga sama dengan langkah-langkah dari dosa dari orang yang jalannya jauh dari masjid. Begitu para ibu bapak sekalian. Ya, dulu memang para sahabat sangat cinta dengan pengampunan dosa ini. Karena dosa kita itu banyak sekali. Ya. Namun para bapak sekalian, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat ini. Yang bisa dihapus itu dengan Jumatan. Makanya kata Rasulullah, al-Jum'atu ila Jum'ati kafaratun bainakum. Dari Jumat ke Jumat itulah kifarat terhadap dosa di antara keduanya. Jadi terus sekalian, kita nggak bisa nih, ya, dosa kita ini terlalu banyak, atau terlalu tebal dosanya, ya kan? Sehingga tidak bisa dihapus dengan sholat ini, hanya bisa dihapus dengan Jumat. Saudara, gimana nih? Ibu-ibu kan nggak Jumat. Para ibu, para sekalian, ibu dapat pahala Jumat apabila membangun suasana di rumah kita, ya, dengan suasana yang penuh dengan suasana ibadah. Ibu meminta kepada suaminya untuk membaca Al-Quran. Ibu meminta kepada suaminya untuk membaca sholawat. Ibu meminta kepada suaminya untuk bersiap-siap melaksanakan ibadah Jumat. Ibu membuat suaminya bahagia dari Jumat. Itu pun juga adalah mendapatkan pahala yang sama dengan bapak yang melaksanakan ibadah. Bahkan ibu menyediakan makanan, ya, bahkan ibu memaksa suaminya mandi, itu juga adalah bagian dari ibadah, ya, di waktu. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa Jumat itu Sayyidul Ayyam. Jumat itu adalah hari rayanya, ya, atau rajanya hari-hari. Jadi para ibu dan bapak sekalian, biasanya kalau hari raya itu hanya dua bapak sekalian, ya, membuat suasana ibadah dan kegembiraan, ya, serta keakraban di antara kita semua. Makanya wajib berjamaah sekalian dan disediakan ayahnya makanan. Makanya itu coba dibikin suasana khusus kalau di rumah itu, ya. Bahkan maaf, ya, boleh itu istri menggoda suaminya untuk, ya, mubasyarah. Ya, digoda aja gimana caranya, ya. Maaf, ini bukan apa? Bukan menjorok, ya, tetapi adalah ilmu yang kita sampaikan kepada sekalian. Ya, para sekalian, ada lagi, ya, dosa yang tidak bisa dihapus dengan Jumatan, hanya bisa dihapus dengan Ramadan. Makanya kata Rasulullah, Ramadan ila Ramadan kafaratun bainahuma. Ramadan ke Ramadan ini adalah penghapus atas dosa di antara keduanya. Coba kalau sekalian luar biasa. Makanya seluruh ibadah Ramadan para ibu para bapak sekalian itu adalah penghapusan dosa. Karena itu dosa inilah yang menjadi beban kehidupan. Ya. Nah, oleh sebab itu coba kata Rasulullah, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sahur di bulan Ramadan dengan dasar iman, dengan dasar perhitungan dari sekalian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang sebelumnya. Coba. Awas ibu ini sahurnya sudah nih. Gibah masih. Gibah masih. Awas gibah itu tidak mesti dibicarakan di dalam medsos saja, komentar-komentar ibu
Gibah juga itu nanti. Ya kan? Iya. Apa teriak-teriak masih? Bapak. Benyit. Masih. Oh. Sautnya sah, tetapi tidak dapat. Jorok masih jorok. Ya. Masih lepas, jorok ya. Rubah soimin. Resa usia dari dua. Mungkin saja banyak orang yang saum tidak dapat apa-apa, hanya lapar dan dahaga saja. Ya, mau bilang dari capek-capek, ya, hanya tidak mendapatkan apa-apa, yang hanya langsung ngumpul, alhamdulillah, kalau interaksi, dan itu hasilnya paling sekalian, tetapi tidak dapat. Ibu menikmati menang pahala. Kalau menang pahala pasti langsung dapat pahala. Makanya targetnya adalah dapat pahala, insya Allah. Pahala tercapai langsung itu bonus. Ya, kata Dewi Hages langsung itu bonus. Jadi kalau sudah sekalian itu apa dia berkata, ya yang mulia. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang menegakkan di Ramadan, ya, yang mulai para bapak sekalian, kalau bicara qoma itu jangan hanya diartikan sholat. Ibu, kalau bicara qoma itu jangan diartikan hanya sholat, tetapi ibadah. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Yang tiap di bulan Ramadan karena dasar iman dan perhitungan maka akan dihapus dosa-dosa yang sebelumnya. Jadi paling sekalian, bukan hanya tarawih, ibu baca Al-Quran, ibu banyak sholawat, ibu banyak mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan itu para ibu sekalian ada yang mengatakan bahwa kalimat ini adalah kalimat kalau ibu baca itu sama dengan ibu menanam pohon-pohonan di surga dan nanti ibu akan menghuninya di situ. Bu ayo tanam tanaman yang banyak di surga. Ya. Kapan menanamnya? Sekarang apa tanamannya? Alhamdulillah. Kosong. Coba menuju gibah. Banyak mana dengan gibah? Banyak mana saya nonton HP? Ya Allah dari ya keningan orang tua ini ya lagu daripada ibadah kepada Allah. Para ibu para sekalian ya ini ada yang bukan bahwa tanaman di surga itu besar. Nanti kita kan ya setiap orang yang surga itu punya gedungnya masing-masing. Ya punya gedungnya masing-masing. Tetapi keindahannya ibu bapak sekalian, kemegahannya itu tergantung tanaman itu sekarang. Kalau kemegahan bangunannya ibu, itulah karena ibadah ibu, karena kebaikan ibu. Tetapi kalau tanamannya tergantung ibu banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ibu cara zikir beli tubuh tanaman-tanaman itu. Aduh, itu sambil sudah di mana? Beda mana ibu tertanam waktu itu kapan waktu makanya paling sekalian saya ibu kalau pengen nanti banyak tanaman yang indah, segera tanam sebanyak-banyak di hati. Apa tanamannya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Hari ini sudah berapa kali? Besok kali
Ya, kalau tadi aku kena kuatan kalau kalau tadi ya katanya subhanallah alhamdulillah Allah ini tanaman di surga itu nanti semakin banyak baca itu maka semakin indah. Ya kalau seandainya sekali lagi kalau bangunannya gede bangunannya sekalian itu tergantung ibadah itu semuanya, tetapi tanamannya indah itu adalah karena tergantung ibu menanamnya saat itu. Apa tanamannya? Subhanallah alhamdulillah. Makanya sekalian lihat oleh ibu. Orang saya memperhatikan itu para alim ulama yang sering baca itu kematian itu indah. Orang yang mengucapkan subhanallah alhamdulillah walhamdulillah, saya perhatikan para alim ulama itu wafatnya selalu indah, selalu senyum. Kenapa? Tanamannya sudah indah, kebunnya sudah indah, tamannya sudah indah. Ibu kalau ibu punya rumah tanpa ada taman, mau nggak? Jadi nggak ada tempat healing, harus cari tempat yang lain. Kali terus jadi nanti kan begitu, ya kan? Tetapi kalau di rumahnya sudah indah pada sekalian, maka itu tidak perlu lagi untuk healing. Ya, cukup di sini. Ya walaupun pada sekalian, juga para bapak, Allah tetap menyediakan keindahan itu juga dikasih kesempatan lain. Dan para sekalian, ingin tahu rihlahnya ahli surga apa? Melihat ahli neraka. Melihat ahli. Kata Allah dalam surat Al-Muttafiqin, "Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun." Saat ini katanya, orang mukmin ini, ya orang yang beriman terhadap orang kafir yang ada di neraka yadhakun, mentertawakan. Jadi itu nanti akan terbahak-bahak. Ya akan terbahak. Kapan? Di surga ketika melihat orang kafir yang ada di neraka. Kalau melakukan al-arwah yang turun, di dipan-dipan yang terbuat dari emas dan permata, disitulah itu ya, di dipan itu duduk. Bapak sekalian, ya. Kenapa? Karena mereka sekarang tertawakan kita. Ya kata Nabi Nuh, para ibu sekalian dia menunjukkan, ya intas hormina, ya. Paina nasolminku kemata solun. Kalau kalian sekarang tertawakan saya, nanti saya akan tertawakan sebagaimana kalian tertawakan saya pada saat itu. Jadi para ibu sekalian, salah satu rihlah itu nanti di surga adalah di jalan pinggir-pinggir neraka sambil di depan penduduk emas dan permata juga mentertawakan ahli neraka. Mau bu? Mau. Mau mentertawakan karena ini kenikmatan, ya kan? Ibu sedikit batu resep. Semua ibadah yang kita lakukan di hari jadi bulan Ramadan ini adalah menghapus dosa-dosa. Makanya sekalian di bulan Ramadan ini tidak ada dosa yang tidak dapat dihapus. Selesai semuanya. Ya, tidak ada ibu bapak sekalian dosa yang tidak bisa dihapus di bulan Ramadan ini. Seluruhnya selesai asal ibu dan bapak serius menjalankan ibadah Ramadan. Makanya Ramadan ada sekali adalah Ramadan, bulan yang panas, ya, bulan yang liku pada sekalian. Agar apa? Ini untuk membersihkan dosa-dosa kita yang tebal, dosa-dosa kita yang banyak, ya, dosa kita yang berkualitas. Sekalian dibersihkan. Makanya para ibu para sekalian nanti di akhir Ramadan seperti tadi ibu saya sebutkan, kayaumin waladati umum, seperti hari yang baru saja ibu dan bapak dilahirkan oleh orang tua, oleh ibu kita. Nah, jadi para sekalian, seluruh ibadah yang kita lakukan ini adalah menghapus dosa. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, para bapak sekalian, ibadah ini memiliki makna
Nariyatul hayat. Apa nariyatul hayat itu Bapak sekalian? Adalah energi pekal. Jadi Bapak sekalian, dalam hidup kita ini, ya, dulu kurang Bapak sekalian, itu suka ada beban yang berat. Ada beban yang apa beban kita itu sekalian? Beban kita itu dosa. Ya, beban kita itu adalah dosa. Ibu, misalnya gini Bu ya, kita ambil analogi contoh mobil. Misalnya mobil ini kecepatannya per jam itu adalah 150 km. Tetapi karena beban yang berat sekalian, ya ada yang mampunya hanya 140, ada yang 100, ada yang tidak bisa apa-apa. Karena memang bebannya terlalu. Nah, apa itu beban kita itu? Itu adalah dosa. Makanya ibu, bapak, kalau ibu setelah Ramadan rasa ingat. Betul? Betul Bu? Punya pengalaman? Hasil Ustaz, kita pernah dapur dulu, saya dapur lagi dosa. Tetapi keumuman bagi sekalian, setelah Ramadan itu akan merasakan ingat. Ya, kenapa? Karena dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kepada Allah juga dosa kepada sama manusia. Ringan dari kita butuh sekalian, tidak terlalu ada hambatan. Tetapi sekalian, ada lagi ini 140 kilo nih. Ya, bensinnya kurang nih, nggak sampai, tetap butuh energi. Nah, sekalian, energi inilah yang disebut dengan al-ajr, pahala di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekalian, coba lihat. Sholat sekalian, itu adalah di samping menghapus sebelumnya, misalnya zuhur, menghapus dosa sebelumnya, juga energi untuk berikutnya. Ya, zuhur menghapus dosa sebelumnya, energi untuk ke asar. Asar menghapus dosa sebelumnya, energi untuk berikutnya. Ya, demikian juga maghrib, isya dan subuh. Makanya subuh Bapak sekalian, walaupun hanya 2 rakaat, tapi waktu coba lihat pahalanya. Kata Rasulullah sekalian, sholat sunatnya saja yang 2 rakaat, ya rakaatain koki patain yang 2 rakaat sekalian, pahalanya sama dengan lebih baik dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Itu adalah sholat sunnah subuh. Ada ikut bapak ya, luar biasa. Ya, sholat subuh, sholat sunnah subuh. Ya yang 2 rakaat yang ringan, kalau jangan panjang-panjang. Ibu jangan mentang-mentang kuat. Baca surat Fatihah sudah itu nggak ada contohnya. Itulah enteng-enteng nak atau ini saja dengan guru. Ya jangan merasa mentang-mentang hebat. Rasul saja yang kuat, yang paling takwa itu adalah hanya 2 rakaat yang ringan, seolah-olah dia tidak membaca surah. Saking dengan enteng, saking pendek. Jadi itu jangan mentang-mentang kotor sama Yesus ini ada contoh. Ya. Tetapi pahalanya kata Rasulullah, wailul minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Sedangkan sholat subuhnya bagi sekalian, itu catatannya tidak diwakilkan kepada para malaikat, langsung oleh Allah SWT catatnya. Inna Qur'an al-Fajri kana masjuda. Sesungguhnya sholat subuh itu Allah langsung yang menyaksikan. Mengapa sekalian? Karena bukannya panjang cuma sampai duhur. Makanya itu Bapak sekalian, kalau orang melaksanakan qobliyah subuh dan melaksanakan subuh jamaah ringan hidupnya. Suka ibu berjamaah? Suka berjamaah? Suka lewat qobliyahnya? Alhamdulillah. Orang yang melewatkan qobliyah subuh sekalian
itu sangat rugi. Makanya teman sekalian, sholat yang lima waktu itu ada rukhsah, kecuali sholat subuh. Sholat subuh itu tidak ada rukhsah. Rasul saja teman sekalian, ketika dia pergi dimanapun, qobliyah subuh tetap dilaksanakan. Ketika perang pun teman sekalian, qobliyah subuh tetap dilaksanakan. Ketika kesiangan pun pernah dengan Bilal sekalian dalam satu perjalanan perang, sholat subuhnya Rasul kesiangan jam 7, tetap qobliyahnya dilaksanakan. Kenapa? Kita ini baru tiga waman. Saudara sekalian. Makanya para ibu sekalian, orang yang melaksanakan qobliyah subuh dan sholat subuhnya berjamaah pagi masjid sekalian, dia memiliki energi besar dan kehidupannya penuh dengan keberkahan. Pani ninggalkeun ayeuna geus kieu. Pani ninggalkeun. Serius. Apa? Kayak beda. Udah beda tak? Ya, Mustafi ya pengajian al-hidayah. Tadi kata ngelaksanakeun salat subuh kemudian itu bahaya. Tadi ngelakeun salat ya qobliyah. Apa tadi? Ya. Ibu itu tidak pernah nikahkan. Banyak sekali sekalian yang terjadi dalam al-farqu bainal muslim wal munafik. Sholat subuh sholat Islam. Ya. Yang membedakan antara orang munafik dan orang mukmin itu tinggalkan sholat subuh dan sholat Islam. Ya. Kemudian misalnya ada ngepel itu sekalian sholat subuhnya yang begitu ya udahlah pasti munafikannya ada. Tapi kalau betul sekali rutin terus pernah tinggalin, insya Allah itu adalah mukminina haqqo. Ya, orang mukmin yang hak. Jadi dicas kembali dengan suasana yang ramah di bulan di hari Jumat itu. Makanya itu maksimalkanlah Jumat. Ya, bahkan jadikanlah hari Jumat itu hari keluarga. Ya, hari keluarga. Ya, dengan anak, dengan istri, dengan suami. Coba dibangun suasana yang harmonis, ya, full senyum sekali, ya, bukan full cemburu. Bapak sekalian, ya, ada lagi sekalian yang energi ini hanya kita dapatkan di bulan Ramadan, ya. Jadi di bulan Jumat kita nggak bisa, apa dari Jumat nggak bisa. Di bulan Ramadan sekali kita dapatkan ini. Makanya sekalian bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan pahalanya. Ya, tadi kemudian sesuatu itu sekali kemudian ya, kemudian kita sekalian menunjukkan bahwa ya nanti di bulan Ramadan itu yang sunat menjadi coba yang ya bagaimana pahalanya luar biasa. Itu juga pahala semua kebaikan kita dilipat gandakan 10 kali lipat dapat 70 kali 70 kali lipat sampai 700 kali lipat. Coba bayangkan. Energinya luar biasa. Ya. Semuanya itu ibu baca Quran satu huruf 10 kebaikan luar biasa. Di bulan Ramadan ini bersekalian yang 10 yang satu huruf ini ya. Alif lam mim bukan satu huruf tapi alif, lam, mim itu 3 huruf bersekalian berarti adalah 10 kali 70 atau kali 700. Berapa itu boleh semua? Kosong macam Quran. Luar biasa kebaikan. Bahkan para ibu para sekalian, ada pahala yang tidak Allah berikan. Ya, ada energi yang sangat besar yang tidak ada di waktu-waktu lain. Kalau ibu pada ambil ceramahnya tapi gantian. Diberi pendengar. Ya. Tidak apa-apa Rasulullah SAW sekalian, ini ada hal yang sangat penting yang tidak pernah ada dalam waktu yang lain. Apa itu? Lailatul Qadar. Yang kata Rasulullah ya, khairun min alfi syahr. Itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Masyaallah. Luar biasa. Makanya sekalian ada ulama yang meminta kepada kita semuanya untuk membaca doa minta Lailatul Qadar sehari minimal 10 kali ya. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Ya Allah,
Pasien ini si abdi kuliah pada bukan terus nggak mereka. Kantor kalau berjumna relatar. Ya Allah, pasien ini si abdi kuliah latul. Atau lebih pada sekalian doa biasa secara Allahumma innaka afuwun karim wa ta'ala. Ya, itu baca khusus sekali. Dan nanti waktunya ibu intip ya tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, 27, 29 dan cari katanya. Kalau carinya ada waktu ganjil di antara 10 terakhir di malam Jumat dipastikan itu adalah Jumat. Jadi ibu intip isi ayat malam Jumat ibu miringan. Ya. Nah itu daya fitnah itu ikut cici masih itu daya fitnah itu cuma pahula. Kan ini tutupan di orde ya. Baca ibu Al-Quran di situ, sholat dan sekalian banyak macam sholat silakan sholat. Mudah-mudahan dapat dalam korban. Ya. Nah, sekalian, kalau orang mendapatkan itu besar dalam model ini, kita lihat banyak orang yang usianya yang amal kebaikan itu melampaui usianya, kedewasaannya melampaui usianya. Saya selalu berpikir seperti orang-orang yang dulu ya, misalnya seperti Muhammad Al-Fatih, itu kan usianya sebentar, tapi nama luar biasa. Di Indonesia misalnya maaf, Jaya Dahlan misalnya, terus sekali melesat, melampaui zamannya luar biasa. Bahkan sampai akhir hayat mungkin kita tahu semuanya. Ya, misalnya kayak Hasyim Asy'ari misalnya sekarang terus dibicarakan orang. Kenapa? Energinya besar sekali. Ya, sehingga kecepatannya itu melampaui rata-rata, luar biasa. Lalu pada setiap tahun dapat sekalian ibadahnya, Ramadannya sempurna, sehingga energi itu luar biasa. Mobil rata-rata biasa kecepatan 140, ini bisa 500 sekali. Melesat, supersonik, ya, bahkan ultrasonik. Nah, ibu bapak semuanya, kalau saya ibu saat ini, bapak saat ini mendapatkan energi Ramadan sekalian, ditambah lagi dengan Lailatul Qadar, kelihatan ibadah yang seakan-akan tidak pernah keluar. Apalagi ibu bapak semuanya ini posyandu ya, kadar posyandu, ibu bapak bebannya berat, ya insentif itu, ya kan, dicarikan ongkos, terus kan diminta pertanggungjawaban, laporan. Kalau saya tidak mendapatkan ridho Allah, dari mana itu energinya? Dari ibadah. Kalau ibu ini lakukan dengan baik, saya melihat wajah-wajah itu adalah wajah-wajah surga. Karena apa sekalian sebagaimana yang oleh Rasulullah SAW, bahwa orang yang terbaik itu bukan orang yang hanya ibadah, tapi adalah orang-orang yang bermanfaat. Bernas atau sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaat untuk manusia. Dan ini selain generasi akan datang. Ya, kemajuan bangsa ini tergantung kemajuan pelayanan hikmah ibu kepada masyarakat. Karena Allah energi inilah yang besar kepada itu. Kalau seperti itu bersekalian manfaatkanlah ibadah ini semuanya untuk mengampuni dosa kita dan untuk energi di dalam kehidupan kita. Setuju Bu? Ya, insya Allah ya itu semuanya adalah sudah terlatih. Tinggal perbaiki sedikit ya. Mudah-mudahan sekalian ya ibadah Ramadan ini adalah ibadah Ramadan terbaik bagi kita semuanya dan dibandingkan dengan yang telah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Ya, dan juga mudah-mudahan sekalian Ramadan ini memberikan energi besar bagi kita untuk menembus surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan saja itu ampun terlebih pilih ayat kekirangan penuhun dan yang bersyukur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun bisa Pak sakit umur mudah-mudahan tapi uang dipastikan ke orang si dan saksi warisan ke orang
saksi bahwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bocor ganjaran anak telah bisa dia kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 2 kenikmatan saksi saum teh. Biji di kala buka, 2 kelak akan bertemu dengan roh kita. Maka pula di sini adalah berapa kurang itu. Tadi oke target nama wanita bila Allah orang bertakwa, kemudian orang dia surut, orang akan tetap diberi petunjuk kebenaran, kemudian dipastikan pengampunan, walau kesian jalan, pulang ketika orang tinggal di jalan, misalnya, padahal etaman banyak, tapi kalau asli mah hati mantul orang kalau punya masih dari mana sedang salah sampainya seperti itu. Mudah-mudahan kurang oke karena tetap kalau dia Ramadan kita sing menjadikan kepribadian muslimah dengan pola sikap, dengan pola sikap, dengan pola tentunya pola pikir orang yang betul-betul kurang hidup manfaat dunia akhirat untuk berbuat diri keluarga dan masyarakat secara kurang sungkan doa kalau dengan doa Ramadan ternyata mudah-mudahan Allah membebaskan ayah ibu kurang sama kurangnya dengan segala disiksa kemudian memohon agar pertemuan dengan Nabi Muhammad akhirnya ya Allah bagaimana cara saudara mudah-mudahan kami berarti aku ramah di aku dapat harga empat tapi target nanti aku tadi saya kemudian Ramadan ini sebagai saksi tahun kedepannya mudah-mudahan diberi kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kebangsaan Ramadan yang berkah. Kalau salah dengar atau ditutup bahwa di MUI panutan kamu doa, maka kalian hormat ya. Ibu bapak mengajar Allah Subhanahu wa taala yang mana ikhlas Allah telah menjadikan luar biasa punya Quran ayatnya adalah Sayyidul Ayyam dengan Jumaat ayat al-Qur'an dengan Sayyidul Syuhur bulan Ramadan yakin doa dan serena dilokobur wa ijabah Allahumma sholli wa sallim fil awwalin wa sholli wa sallim fil akhirin amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma ighfir wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani saghira Allahumma ya Allah ya jami'an sadaya engkau iya baikul min buyutillah sanis sejauh Nasubi Artamia Allah anu maha awas Allah anu maha musibah satu makhluknya ya Rabbana apunten dosa abdi sadaya dosa-dosa ibura maha sadaya para pamimpi abdi sadaya ya Rabbana Allahumma ya Allah ya Jalal wa Pamisikina wangkit saat ayyuna ayyawati abdi sadaya menuju ke dalam mukia keberkahan dia materi sinjan dan asbab wasilah hari ini bisa hati sabikara ya Allah ya Rabb pama ayah baraya
sadaya anu menuju arah angkatan. Mugi diselamatkan di perjalanan. Kemudian saya dengan rahmat Gusti. Ya Rabbana, mugia kempelan hati sadaya merupakan kempelan dipuntel rahmat Gusti. Yang mengenali karensi hati sadaya mati tempat masing-masing. Hari berlepas ina pangiksa pangjaga Gusti. Allahumma ja'alna jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma sallimna Ramadana wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ قَابِلِينَ وَأَتَمَّهَا عَلَيْنَا. اللهم اجعل لنا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب المساكين يا رب العالمين. ربنا وتقبل دعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mudah-mudahan menjadi ketuhanan juga terjadi Allah mengatur di awal dan terakhir mengatur sebelum kesakayaan ibu atau rasa ikhlas terus memberikan pengawasan. Mudah-mudahan dengan Jumat juga bisa mengalami kita lebih meningkat bermanfaat dan bermanfaat mengenainya. Kurang untuk ayat syukur bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tercangkir Allah kembali dari kita biasa kalau beliau makhluk untuk muhabbalah alhamdulillahirobbilalamin. Perbanyakan uji puluh banyak pada ilha dari tanah muhabbalah dari rahmatin al-wahab al-khidmah dengan hak waktu yang dibahas wa arina batila billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihmu
wabarakatuh. Pengajian Al-Hidayah Kecamatan Tarogong